أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kitab Durusun fil Aqidah al-Islamiyah. Kita akan masuk kepada pembahasan yang merupakan pembahasan inti dan pembahasan penting di dalam ilmu kalam, yaitu tentang al-adlul ilahi, atau tentang keadilan ilahi, di mana al-adlul ilahi ini merupakan salah satu asas daripada ilmu kalam, daripada keyakinan kita terhadap ketuhanan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting untuk kita memiliki pemahaman yang benar mengenai makna keadilan ilahi, agar kita tidak terjebak dalam dua kutub yang saling bertentangan, dan keduanya adalah dua kutub ekstrim. Yang satu adalah Jabariyah, yang memandang bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian manusia tidak memiliki ikhtiar. Dan kutub yang lain yang juga ekstrim adalah Tafwidiyah. Tafwidiyah adalah mendewakan ikhtiar manusia dan memandang bahwasanya tanpa ikhtiar mutlak manusia tidak akan tercapai pemahaman tentang keadilan ilahi. Kemarin kita sebut sebagai muqaddimah pemahaman tentang Jabariyah, Tafwidiyah, kemudian tentang al-amru bainal amrain, tentang qadha dan qadar. Itu semua muqaddimah untuk sampai kepada pemahaman akan keadilan Tuhan, keadilan Allah dengan makna yang seharusnya kita pahami. Jadi itu sebenarnya inti daripada kajian kita tentang takdir, tentang qadha dan qadar dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk mengisbatkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna yang seharusnya. Ketika kita ditanya misalkan ilmu apa yang paling mulia, ilmu apa yang paling mulia, barangkali kita akan menjawab ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu sejarah yang berhubungan dengan Islam dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui bahwasanya ilmu yang paling mulia adalah setiap ilmu, apapun bentuk lahiriah ilmunya, ketika ia bertujuan untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu itu adalah ilmu yang mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan muqaddimah ibadah adalah ma'rifat. Muqaddimah ibadah adalah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-darsul ashrun. Kita sampai, tanpa terasa kita sampai kepada pelajaran yang ke-20, ya, tentang al-adlul ilahi, keadilan ilahi. Di sini nanti kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah muqaddimah, pendahuluan. Kemudian mafhumul adl, atau makna daripada adil atau keadilan. Yang ketiga, poin ketiga adalah dalil alal adlil ilahi, dalil keadilan ilahi. Kemudian yang keempat, syubhat wa hulul. Seperti biasa kita akan melihat syubhat-syubhat tentang keadilan ilahi ini dan bagaimana penyelesaian atau jawaban terhadap syubhat-syubhat itu. Kita langsung kepada muqaddimah kita. 6. Al-muqaddimah. Lahatna fid durusis sabiqah wujud al-khilafi baina hatainil firqataini minal firaqil kalamiyah al-asy'ariyah wal mu'tazilah. Kita sudah melihat, kita sudah memperhatikan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya adanya perbedaan di antara dua kelompok
dari sekian banyak kelompok-kelompok ilmu kalam. Jadi ini dua kelompok besar yang cukup berpengaruh pandangan keduanya, yaitu al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah, termasuk al-firaq al-kalamiyah. Ini perbedaan yang memunculkan kelompok-kelompok pandangan dalam ilmu kalam atau ilmu akidah. Yang pertama al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Dua kelompok besar itu al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Barangkali nanti kita akan bisa menemukan kelompok-kelompok yang kecil, tapi kebanyakan atau hampir semua kelompok-kelompok itu mewakili bagian-bagian kecil di Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah, Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Perbedaan di fi majalat wa mawadhi' mukhtalifah muta'addidah. Di banyak hal ya, banyak hal, dan perbedaan itu sangat bervariasi ya, sangat banyaklah perbedaan antara Asy'ariyah atau Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Fi majalat wa mawadhi' mukhtalifah, di ranah dan juga di maudhu' yang berbeda-beda. Itu banyak kita saksikan perbedaan pandangan. Dan tidak mengapa kita membahas mengenai perbedaan pandangan, karena persatuan kaum muslimin itu tidak dibangun di atas menyamakan segala sesuatu, menyamakan pandangan, tidak, tapi saling tafahum bainal firaq. Ada tafahum, ada saling memahami. Lakum dinukum waliyadin, alhasil akhir dari diskusi. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. 6. Wa min hadzal mawadhi', dan di antara perbedaan-perbedaan itu adalah maudhu'ul kalam wal iradatil ilahiyah, tentang al-kalam, mungkin ilmu kalam, atau mungkin bimakna kalamullah, wal iradah al-ilahiyah, dan juga kehendak ilahi, kembalinya pada qada dan qadar kemarin. Wa tauhid as-sifati, tentang tauhid sifat, wal jabr wal ikhtiyar, tentang jabariyah dan juga ikhtiyar, wal qada wal qadar, tentang qada qadar, walahadna bi anna ara'ahuma 'alal ghalib, dan kita lihat kebanyakan pendapat keduanya taqa fi tarafail ifrat wat tafrid, itu terjebak pada dua kondisi ekstrim, yaitu ifrat dan tafrid. Kita sudah jelaskan di mana letak ifrat dan tafridnya, keekstriman daripada Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Wa min mahawiril khilaf al-asasiyah baina hatainil firqataini. Kemudian kita mengerucut lagi ketika berbicara mengenai perbedaan antara dua kelompok ini. Waqad wa min mahawiril khilaf, dan di antara fokus perbedaan yang mendasar di antara dua kelompok ini, yaitu Asy'ariyah dan Mu'tazilah, adalah maudhu'ul adlil ilahi, adalah pembahasan tentang keadilan ilahi. Waqad luhidha tawafuqus Syiah ma'al Mu'tazilah fi ra'yihim hawla hadzal maudhu', dan bisa juga dilihat bahwa Syiah, kelompok Syiah ini sejalan dengan Mu'tazilah ya, dalam pendapat mereka dalam hal ini tentang ikhtiar maksudnya. Maka karena tentang ikhtiar ini ada persamaan, maka dikumpulkan kelompok-kelompok yang sepandangan dengan Mu'tazilah dalam hal ikhtiar, manusia punya ikhtiar. Wa utliqa alaihima, maka keduanya yaitu Syiah dan Mu'tazilah ini manungkul ya, artinya menjadi identik lah, identik bahwa Syiah dan Mu'tazilah itu disebut adliyah, wa utliqa alaihima, dan sering kali kemudian dinisbahkan kepada keduanya mustalah istilah al-adliyah, mereka adalah kelompok adliyah, Syiah dan Mu'tazilah. Muqabil al-Asy'ariyah, sebagai lawan daripada Asy'ariyah, lawan pandangan ya, bukan lawan lawan perpecahan, tapi lawan pandangan. Wali ajli ahamiyati hadzal maudhu', dan karena pentingnya masalah ini, i'tabara
atau utubira minal mawadhi' ra'isiyah fi ilmil kalam, dianggaplah masalah keadilan ilahi ini sebagai masalah mendasar, masalah inti di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam sekali lagi adalah ilmu akidah. Bal innahu utubira min usulil aqaid, bahkan keadilan ilahi itu dimasukkan atau dihitung, dianggap sebagai salah satu usul keyakinan atau usuluddin, yaitu keadilan ilahi. Wa min mumayyizati al-madhhab al-kalami lisyiah wal mu'tazilah, dan merupakan sesuatu yang membedakan madhab, dalam madhab ilmu kalam ya, yang membedakan syiah mu'tazilah dengan kelompok yang lain. Dalam ilmu kalam ya, dalam ilmu kalam, khusus dalam ilmu akidah ini ada sesuatu yang kemudian menjadi mankul. Kalau mengatakan adliyah artinya syiah dan mu'tazilah. Wa yalzam at-ta'kid ala anna al-asy'ariyah aydan la yarfuduna al-'adl al-ilahi. Nah, ini perlu juga untuk ditekankan bahwa asy'ariyah atau asy'ariyah pun tidak menolak keadilan ilahi. Tidak ada yang menolak keadilan ilahi. Fa'innahum la ya'tabiruna Allah zaliman, nastaghfirullah. Mereka Asy'ariyah juga bukan orang yang kemudian melihat Allah ini menganggap Allah ini berbuat zalim. Ya tidak. Kan bayangan kita kalau Asy'ariyah memiliki keyakinan bahwasanya segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berbuat zalim. Tidak. Ma'anal ayatul Qur'ani as-sarihah allati la takbal at-ta'wil tuthbit al-'adl ilahi. Tidak mungkinlah ada kaum muslimin ya, dalam hal ini Asy'ariyah atau Asy'ariyah, itu tidak mungkinlah menolak keadilan ilahi dengan adanya ayat-ayat Quran yang dengan jelas menyebut tentang keadilan ilahi, yang mana ayat itu jelas tanpa takwil. Wa tanfi kulla laun min alwa'i dzulmi an harimillahil muqaddas, dan di mana ayat itu juga menafikan segala bentuk kezaliman untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang suci, ya, yang muharram. Walakin al-bahth fi hadzal mawdu' yaduru hawla ma idza kana yumkin lil aqli bi nafsihi wa bidun al-i'timad 'ala al-masadir asy-syar'iyyah. Tapi ingat, pembahasan di dalam ilmu kalam dalam mawdu' tentang keadilan ini adalah pembahasan akli. Yaduru hawla ma idza kana yumkinu lil aqli bi nafsihi wa bidun i'timad, yang mana pembahasan ini berputar pada ranah di mana sekiranya akal bisa mengidentifikasi kebenarannya wa bidun i'timad alal masadir syar'iyyah, tanpa atau sebelum bersandar kepada sumber-sumber syariat, yaitu Alkitab wa sunnah. Walakin al-bahtha fi hadzal mawdu' yaduru hawla ma idza kana yumkin lil aqli bi nafsihi wa bidun al-i'timadi 'ala al-masadir asy-syar'iyyah al-kitab was sunnah. Pembahasan di sini adalah pembahasan berputar sekiranya akal mampu mengidentifikasi dan bersandar tanpa bersandar kepada masdar atau sumber-sumber syar'i, an yudrika wa yatawassala ila adwabit lil af'al, untuk mengetahui ya, dan menjadikan itu sebagai sarana untuk kita mengetahui batasan-batasan af'al. Wa khassah al-af'al al-ilahiyah. Khassah al-af'al al-ilahiyah, khususnya af'al ilahi. Jadi dengan akal itu kita bisa mengidentifikasi mungkinkah Allah melakukan fi'il seperti ini. Tentunya dengan paradigma baik dan buruk itu bersifat akli, ya. Al-husnu wal qubhu al-aqliyan, yaitu baru kita bisa menilai Allah tidak mungkin melakukan itu, melakukan atau memasukkan orang bertakwa ke dalam nerakanya. Itu mustahil, karena akal mengatakan tidak mungkin, itu buruk, dan keburukan itu harus dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini akal bisa mengidentifikasi, tentunya sekali lagi ketika kita menggunakan paradigma baik dan buruk itu bersifat akli. Yahkum ala asas iluzumil qiyam bihadzal fi'l. Di sini ada batasan-batasan perbuatan, khususnya fi'il Allah Subhanahu wa taala, fi'il ilahi, yang berdasarkan hal itu kita bisa menghukumi
Yahkum ala asasiha, berdasarkan hal itu kita bisa menghukumi biluzumil qiyam bihadzal fi'l. Ya, harus melakukan ini, wa tarkul fi'l akhar, dan jangan melakukan itu, dan sebagainya. Allah tidak mungkin melakukan ini, Allah pasti melakukan itu. Kita menghukum itu berdasarkan hukum akal, berdasarkan ta'akul kita. Nah, misalkan, di sini ada contohnya. Saya sendiri malah belum melihat contoh yang ini. Famathalan yahkumul aqlu annahu yalzam 'ala Allah ta'ala ayyudkhilal mu'mininal jannah wal kufaran nar. Misalkan akal menghukumi bahwasanya Allah dalam tanda kutip harus bagi Allah untuk memasukkan orang yang beriman ke surga dan orang yang kufar, orang yang ingkar itu ke neraka. Itu hukum akal. Makanya di sini dia tidak mungkin, tidak mungkin Allah SWT memasukkan orang yang beriman itu ke neraka, atau sebaliknya orang yang kafir itu ke surga. Akal menghukumi itu, sehingga fi'il seperti itu dinafikan dari Allah SWT sesuai hukum akal. Au anna amsal hadhil ahkam la yumkin an tatimma illa i'timadan 'alal wahyi. Nah, au anna amsal hadhil ahkam la yumkin an tatimma illa i'timadan 'alal wahyi. Wa amma law ghudda an-nadharu 'anil wahyi fala yatamakkan al-aql min al-hukmi wal qada. Nah, jadi masih sama sebenarnya dengan yang tadi kita sampaikan, bahwasanya Allah, atau contoh-contoh seperti hukum-hukum yang tidak mungkin bisa sempurna kecuali bersandarkan kepada wahyu. Misalkan kita berbicara tentang malaikat, kita tidak tahu malaikat kecuali dari pemberitaan wahyu. Mengenai jin, iblis misalkan, kita tahu dari pemberitaan wahyu dan lain sebagainya. Kecuali hal-hal yang seperti itu ya akal tidak mampu secara serta-merta untuk memahami itu, harus ada muqaddimah atau yang sering kita sebut dengan fauqal aql atau suprarasional. Bukannya irasional, tapi suprarasional. Untuk memahaminya harus melalui beberapa muqaddimah pemikiran. Amma law qutta nadhar 'anil wahyi fala yatamakkan al-aql min al-hukm wal qada. Kalau hal-hal seperti itu kita kesampingkan wahyu, ya akal tidak akan mampu untuk memahaminya, mengidentifikasinya. Kenapa? Karena itu termasuk yang fauqal akal, di atas akal atau suprarasional. Bukan irasional, tapi suprarasional. Makanya kita kemudian membutuhkan wahyu. Dan selalu kita niatkan pahala majelis-majelis kita tercurah pula kepada guru-guru kita lah yang telah mendahului kita. Wabil khusus guru kita semua, Allah yarham Buya Jalaluddin Rahmat dan juga ibu, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib dimanapun mereka dibaringkan. Semoga Allah SWT berkenan melipat gandakan pahala mereka, mengampuni dosa mereka, melapangkan kubur mereka, mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka, dan membukakan pintu maghfirah, ampunan seluas-luasnya kepada mereka. Sampai berjumpa pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.